Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Hari ini saya akan baca dari buku Ayub pasal 42 ayat yang kedua yang berkata sebagai berikut. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu pengakuan dari seorang yang telah melewati pergumulan, ujian, dan begitu berat tantangan yang dihadapinya. Di akhir dari perjalanannya, dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub, orang yang menjalani pergumulan yang berat, dia tidak tahu bahwa apa yang dihadapinya itu adalah suatu kerinduan dari iblis untuk mencobai Ayub. Dia harus berhadapan dengan begitu banyak persoalan, mulai dari rumah tangganya, hartanya, bahkan berakhir pada fisiknya. Di sini kita melihat bahwa Ayub tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Walaupun dia melewati begitu berat tantangannya. Dia punya harta habis, anak-anak meninggal, dan fisiknya digerogoti dengan sakit. Secara manusia bisa saja Ayub berpikir kenapa Tuhan merencanakan yang buruk. Tetapi Ayub memiliki suatu keyakinan bahwa Allah tidak punya rencana atau rancangan yang buruk untuk kehidupan ini. Kalaupun kita harus melewati itu proses sakit, proses kerugian, proses penderitaan, itu adalah bahagian yang kita harus jalani, namun rencana Tuhan bukan untuk kita jalani seperti itu, tapi rencana Tuhan untuk membawa kita kuat menghadapi semua pergumulan masalah yang kita sedang hadapi. Nah, sebab itu dalam kehidupan yang nyata seringkali ada banyak rencana kita yang kita rasa itu sudah yang terbaik, dan pada prinsipnya kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Walaupun kita tahu rencana kita itulah yang terbaik yang kita sudah rancangkan, namun dalam prinsipnya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga seringkali kita mengalami kegagalan ataupun sesuatu kejadian yang tidak baik, karena memang apa yang kita anggap itu baik sebenarnya tidak selalu baik. Sebagai manusia kita memiliki kemampuan yang terbatas sehingga kita tidak dapat mengetahui segala sesuatu dengan pasti. Jelas kita tidak bisa tahu apa yang mau terjadi besok, kita tidak akan pernah tahu. Tetapi yang kita bisa taruh dalam hati kita, besok apapun mau terjadi, kita tetap yakin rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, dan itu tidak akan bisa dirubah. Kalaupun keadaan yang tidak baik kita harus jalani dalam kehidupan ini. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa hanya rencana Tuhan sajalah yang selalu menjadi terbaik bagi kita, walaupun rancangannya berbeda dengan keinginan kita. Kita punya keinginan lain, tapi rancangan Tuhan bukan jauh lebih buruk, tapi jauh lebih baik dari rancangan-rancangan kita sendiri. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu dan tidak ada rencana untuk membuat kita gagal, tidak ada rencana yang buruk untuk kehidupan kita. Sebab itu kita bersyukur
Walaupun kita harus menjalani hari-hari dengan situasi kondisi yang tidak menentu, ingatkan diri kita bahwa apapun yang buruk sedang kita harus jalani, itu tidak akan pernah bisa merubah rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Memang karena kita tidak bisa tahu apa yang mau terjadi besok. Sebab itu kita tidak tahu, mungkin besok jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tapi kita tidak tahu. Kita hanya jalani apa yang kita bisa jalani sekarang. Sebab itu apapun yang terjadi hari ini, percayalah Dia selalu baik bagi kita. Bahkan rencananya selalu yang terbaik dari rencana kita. Kita tidak punya kemampuan apa-apa selain kita tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan sampai kita melihat rencana-rencana yang indah itu dinyatakan dalam kehidupan ini. Saya punya pengalaman, apa yang sudah saya capai sekarang itu tidak pernah saya pikirkan. Itu bukan rencana saya. Tapi apa yang saya capai sekarang ini, saya hanya bersyukur karena ini adalah bahagian dari rencana Tuhan yang baik, lebih baik dari rencana saya. Sebab itu sebagai orang percaya, kalau kita bisa ada hari ini, ingatkan dirimu, ini adalah rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Walaupun hari ini kita harus mengalami hal yang tidak nyaman, situasi yang tidak mendukung segala sesuatu yang sedang kita kerjakan, bersyukurlah. Karena itu bukan akhir dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana kita. Jika ada hal-hal yang buruk yang kita sedang hadapi, ingatkan dirimu, rencana Tuhan tetap rencana yang terbaik. Kita harus jalani hal-hal yang buruk, itu bukan berarti untuk merubah rancangan kita atau rancangan Tuhan yang berubah untuk kita. Tidak ada pernah dalam pikiran Allah merencanakan yang buat kita. Tetapi ketika kita harus jalani hidup ini, maka kita hanya bisa menjalani dengan bersyukur dan percaya kepada Allah, karena Dialah yang merencanakan sesuatu dengan tidak pernah bisa ada yang menggagalkannya. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya untuk saya dan saudara, sehingga di tempat pekerjaan kita, di tempat bisnis kita, di tempat studi kita, atau di rumah tangga kita, ingatkan dirimu, tidak ada rencana Tuhan yang buruk untuk kehidupan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Mari kita satu di dalam Tuhan. Kembali kami datang kepada Bapa di surga. Kami mengucap syukur bahwa Engkau merencanakan yang terbaik bagi kami. Dan rancanganmu yang terbaik itu tidak akan pernah ada yang dapat menggagalkan. Situasi, kondisi, dan keadaan yang tidak nyaman ini tidak akan pernah bisa merubah rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab itu Bapa, kami bersyukur walaupun kami harus menjalani hari-hari yang tidak nyaman, hari-hari yang tidak menentu ini, kami tetap bersyukur karena tetap rencana-Mu itu yang terbaik bagi kami. Saat ini memang kami belum melihat, tapi kami tetap percaya bahwa rancangan Tuhan pastilah yang terbaik. Kalaupun hari-hari ini ada yang terbaring dalam keadaan lemah dan sakit, ada yang harus menghadapi kenyataan dari situasi ini sehingga dia harus tidak bekerja lagi, kami tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kami. Kalaupun ada yang merasa gagal di dalam studinya dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini, kami tetap percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal untuk kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami, agar kami selalu memfokuskan diri kami kepada Tuhan yang merancangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah bagi kehidupan ini.
Sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru. Baik bagi saudara-saudara kami yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk di rumah kami masing-masing. Kami percaya rencana Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru. Karena Engkau sudah sediakan berkat bagi kami, baik jasmani terlebih rohani kami. Sehingga di dalam kehidupan ini nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang baik untuk kita duduk di waktu Tuhan. Doakan kerja Tuhan, doakan urusan plan-plan Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, sampai seluruh jemaat, berdoa untuk rumah tangga kita, dan juga berdoa buat bangsa dan negara kita di hari-hari yang tidak nyaman ini. Dan juga doakan bangsa negara kita supaya seluruh rakyat, mulai dari pemimpin kita, Bapak Presiden, dapat kekuatan untuk tabah dan penuh hikmat untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.